penelitian dan jenis-jenis laboratorium yang minggu lalu. Nah, untuk hari ini, minggu ini kita akan belajar terkait fasilitas dan fungsi dari laboratorium. Nah, oke. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan setelah nanti anak-anakku semua belajar hari ini itu kalian semua harus mampu mendeskripsikan tentang fasilitas dan fungsi laboratorium. Ya. Nah, jadi ada indikator pembelajarannya. Indikator yang kita ingin capai nantinya, pertama, mahasiswa harus tepat dalam mendeskripsikan apa itu fasilitas laboratorium. Dan yang kedua, harus tepat dalam mendeskripsikan atau menjelaskan tentang fungsi dari laboratorium. Ya, baik. Nah, saya ingin bertanya dulu sebelum saya masuk ke materinya. Saya ingin tanya dulu ke anak-anakku semua. Nah, sekarang kan sudah pernah kan ke laboratorium kan? Ya. Sekarang yang pertama, bagaimana sarana dan prasarana di laboratorium? Ada yang bisa menjawab? Yang satu, oke. Silakan, Nak. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Iswan Purwakati. Jadi untuk sarana dan prasarana di laboratorium itu tentunya merupakan alat dan bahan yang menjadi pendukung daripada alat ataupun yang akan kita butuhkan dalam laboratorium tersebut. Iya. Terima kasih, Nak Iswan Purwakati. Ada tambahan jawaban lain dari anak-anak semua? Contoh lain dari sarana dan prasarana di laboratorium selain alat dan bahan. Kalau meja dan kursi-kursi ini tidak masuk? Masuk ya, lemari, ya, sarana dan prasarana. Nah sekarang, kira-kira kalau misalkan desain laboratorium itu biasa sudah ke lab itu desainnya seperti apa? Kalau yang bagus itu bagaimana desainnya? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melfami Menjabat. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya bagaimana desain laboratorium yang baik. Nah, jawaban saya itu yang pertama memiliki akses keluar masuk atau memiliki 2 pintu agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, para praktikan itu bisa melalui pintu keduanya itu. Kemudian memiliki jarak antara ruangan satu dengan ruangan lain dan memiliki ventilasi untuk keluar masuknya udara. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Nah, nanti semua untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana penataan laboratorium yang aman, yang nyaman, efektif? Silakan dijelaskan dulu seperti apa pengetahuan dasar anak-anakku semua terkait penataan laboratorium. Sudah sering kan melihat meja-meja ditata, ditaruh di mana, papan tulis di mana, ya kan? Kira-kira yang efektif itu seperti apa? Yang nyaman, yang aman? Ya, silakan, Nak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Zakaria Husain. Nah, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu seperti apa penataan laboratorium yang aman, nyaman, efektif dan efisien. Dari ini maksudnya tidak lari jauh dari desain laboratorium itu, Bu. Tentunya dari sebuah laboratorium itu harus memiliki desain yang baik. Salah satunya itu yang paling utama harus memiliki 2 pintu supaya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi maksud cepat langsung dievakuasi ataupun orang-orang yang di dalamnya itu tidak terfokus hanya pada satu pintu saja. Kemudian dari segi penataan dari alat dan bahan, tentunya dari alat dan bahan itu harus misalkan dari alat yang mudah pecah, jadi harus kita sendirikan. Kemudian untuk bahan-bahan yang mudah untuk meledak harus kita sendirikan juga. Kemudian yang laboratorium yang dapat memberikan kenyamanan efektif dan efisien, tentunya laboratorium itu harus bersih supaya bisa merasakan kenyamanan di saat kita di dalam laboratorium itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih jawabannya, Nak. Nah, selanjutnya kira-kira setelah melihat sarana dan prasarana di laboratorium, penataannya seperti apa, lalu kira-kira fungsi dari laboratorium itu sendiri apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apa fungsi dari laboratorium. Jadi yang saya tahu fungsi dari laboratorium itu sebagai tempat penelitian yang akan menerapkan serta mengembangkan teori-teori dan konsep-konsep dalam bidang biologi, khususnya dalam bidang biologi yang terkait. Baik, terima kasih jawabannya. Nah, itu tadi ya pengantar terkait fasilitas dan fungsi dari laboratorium. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi.
Di sini sub materi yang akan kita belajarkan hari ini yang pertama adalah sarana dan prasarana di laboratorium. Kemudian yang kedua terkait desain laboratorium. Yang ketiga bagaimana penataan di laboratorium. Dan yang keempat fungsi dari laboratorium itu sendiri. Jadi sarana pendidikan itu di laboratorium berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Yang pertama adalah perabot. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman kita sewaktu Pak Kari bahwa termasuk peralatan ya dengan bahan. Nah, yang pertama perabot, ada meja, ada kursi, lemari, rak dan sebagainya. Jadi semua perabot-perabot di dalam laboratorium itu termasuk sarana. Kemudian yang kedua peralatan. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa peralatan alat yang ada di laboratorium, alat peraga, alat ukur, kemudian alat optik, alat analisis dan alat-alat penunjang. Nah, selanjutnya untuk media pendidikan di laboratorium kan biasa kita melihat di laboratorium itu ada gambar-gambar kan, misalkan di lab botani ada gambar herbarium atau gambar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kalau di laboratorium SMA biasanya gambar apa? Ini organ ya, gambar organ, fungsi organ. Nah, kemudian yang keempat yang masuk dalam sarana pendidikan itu adalah buku dan sumber belajar lainnya. Ya, yang buku di sini termasuk buku inventaris alat, buku peminjaman alat, itu sudah masuk dalam buku dan sumber belajar. Kemudian bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai berarti bahannya tidak disimpan, tidak tersisa, habis dipakai. Seperti kertas karing, bahan kimia. Kemudian perlengkapan lain yang diperlukan, ya seperti gas laboratorium, masker, ya, kotak P3K, alat pemadam kebakaran, alat kebersihan. Nah, tadi sudah disebutkan tadi temannya tentang kenyamanan di laboratorium itu butuh alat kebersihan karena kita laboratorium dalam kondisi bersih. Ya. Selanjutnya untuk prasarana. Jadi sarana dan prasarana itu berbeda nak. Ya. Tadi sudah sarana saya jelaskan. Nah, kalau dia prasarana masih dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kalau prasarana itu dia jenisnya lahan, ruang kelas, ya, ruang perpustakaan, ruang labnya, ruang kerja, ya, ruang produksi, ada kantin. Yang biasa lab itu di sebuah perusahaan atau tempat balai penelitian itu dia lengkap, ada tempat ibadahnya, ada tempat olahraganya, ada tempat bermainnya, ada tempat berkreasinya. Ya. Nah, selanjutnya untuk beberapa ruangan yang perlu dipersiapkan. Di sini ada mungkin kita punya ruangan di lab kita kan tidak sesempurna ini ya, karena di sini banyak sekali ruangan yang memang harus dipersiapkan. Pertama, ruang penerimaan sampel. Nah, biasanya kan kalau kita meneliti di laboratorium lain itu memang lain tempatnya kalau kita datang mengurus administrasi. Nah, jadi waktu kita masukkan surat permohonan, kita dilayani di satu ruangan, lalu sampel kita diambil di ruangan itu. Jadi memang ada khusus untuk ruang penerimaan sampel, ya, dan juga khusus untuk ruang administrasi. Lalu ada ruang staf analis, ada ruang manajerial, ada ruang persiapan awal sampel, ada juga ruang penimbangan. Tapi kalau kebanyakan yang kita lihat kan ya satu ruang saja, itu ruang penimbangan, ruang persiapan. Tapi sebenarnya itu harus beda. Kemudian ada ruang kerja umum, ada ruang instrumen atau alat. Pekerjaan untuk terkait dengan asam itu harus sendiri. Dia tidak boleh dengan mencampur dengan hal lain atau ruangan lain. Nah, kemudian ada ruang penyimpanan arsip. Nah, ruang penyimpanan arsip kan, jadi kan pengelola laboratorium itu kan ada laboran ya, ada juga staf administrasi. Jadi sebenarnya untuk lab itu jadi beda laboran, beda staf administrasi. Jadi tugasnya staf administrasi itu sendiri untuk administrasi saja. Ada juga yang staf analis, nah itu tersendiri juga itu. Ya. Untuk ruang penyimpanan alat gelas. Jadi alat gelas sebenarnya ruang penyimpanan alat gelas ini tidak harusnya dia tidak perlu alat gelas kan di lab itu ada alat gelas, ada alat porselen kan, ada
Nah, selanjutnya yang A ini ruang persiapan. Lalu yang B ruang penyimpanan. Lalu ada lagi ini yang D ini apa? Toilet ya? Ya, toilet itu dipisah toilet wanita dengan toilet pria. Nah, seperti itu tuh desain sederhana dari laboratorium. Kemudian yang harus dipertimbangkan itu letak relatif terhadap ruang-ruang lain. Kemudian letak yang berkaitan dengan arah-arahnya cahaya matahari. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh teman kita. Ya. Ya. Mungkin untuk mengurangi hambatan saat kita bekerja di dalam laboratorium itu, selain dari tata letak dari kursi itu, kita juga harus memperhatikan tata letak dari meja. Itu biasanya kan di laboratorium itu mejanya kan berada di tengah-tengah. Rasanya karena supaya memiliki ruang, supaya apabila kita mencari sesuatu atau apa tidak sempit begitu. Kemudian dari tata letak ataupun peletakan dari alat dan bahan, Bu. Oke, terima kasih Nak Jagaria. Ya. Selanjutnya yang kedua terkait tujuan tata letak laboratorium adalah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pekerja atau pengguna atau operator di laboratorium. Kira-kira seperti apa penataan laboratorium yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna laboratorium? Steril, bersih. Terus ya praktikan itu diharapkan tidak berbicara pada saat praktikum agar tidak mengganggu pekerja, pengguna dan operator yang berada di laboratorium. Nah, lalu kalau untuk keamanan, kira-kira bagaimana tata letaknya supaya aman? Pernah lihat alat keamanan di laboratorium? Itu ditaruhnya di mana? Tidak boleh sembarang kan tempatnya itu, alat pemadam kebakaran, dan dia harus intinya mudah diakses, harus mudah dijangkau. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, dia harus bisa terlihat, jadi harus mudah dilihat dan mudah diakses. Kalau kenyamanan ini terkait apa? Kebersihan. Ya. Kemudian yang keempat, memberikan hasil maksimal dengan pendanaan yang minimal. Jadi tidak memerlukan terlalu banyak dana. Kalau misalkan kita bisa memikirkan penataannya baik tanpa harus menggunakan atau mengeluarkan budget yang banyak atau yang tinggi. Kemudian mempermudah pengawasan. Jadi biasanya kalau laboratorium yang tidak ada CCTV, penataan tata letak itu untuk mempermudah pengawasan. Jadi jangan tiba-tiba ada lemari menghalangi aktivitas dari pengguna laboratorium. Jadi dia harus mudah diawasi, memudahkan dalam hal pengawasan. Selanjutnya ini ya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun tata letak peralatan dan perabotan di laboratorium. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama harus mudah dilihat, kemudian mudah dijangkau, aman untuk alat, aman untuk dipakai. Jadi tujuannya adalah disiplin bekerja di laboratorium itu selalu terjaga dengan baik. Kemudian kebersihan, keamanan dan keselamatan ini penting juga. Jadi bersih, aman dan selamat kita bekerja di laboratorium. Ya. Kemudian kelancaran penggunaan laboratorium selalu terjaga dengan baik. Selanjutnya pemeliharaan alat secara rutin. Nah, di sini ini penting. Kita butuh memelihara alat supaya memperpanjang usianya, tidak cepat rusak. Nah, sebelum alat digunakan diperiksa dulu kelengkapannya. Kalau dia alat yang baru, kita baca dulu tata cara penggunaannya. Ya. Kemudian yang kedua harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya, meskipun bersih, itu belum tentu steril ya. Karena beberapa penelitian itu membutuhkan alat yang steril, tidak hanya bersih, tapi harus steril. Kemudian setelah selesai digunakan ini penting, harus mencuci, dibersihkan kembali, jangan disimpan alat-alatnya dalam keadaan kotor. Ya, yang keempat, kelengkapan alatnya harus dicek kembali. Kalau alat listrik bagaimana cara menyimpannya? Oke, baik, saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Cara menyimpan alat listrik dengan baik itu yaitu dijauhkan dari air, kemudian disimpan
bukan pada tempat yang daring. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa sarana laboratorium tadi ada terdiri dari beberapa perabot, media pendidikannya, kemudian buku-buku dan sumber belajarnya, gambar ya, gambar-gambar yang ada di laboratorium, kemudian sarananya ada beberapa ruang-ruang, lahan dan beberapa ruang tadi ya. Ya, itu dari situ kita bisa melihat fungsi dari laboratorium. Silakan dulu ada yang mau menyimpulkan kira-kira fungsi dari laboratorium kira-kira apa? Dulu, oke, silakan nak. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari saya mengenai fungsi dari pada laboratorium ini adalah sebagai tempat untuk membuktikan teori yang sebelumnya dipelajari di ruang kelas, kemudian sebagai tempat untuk melakukan penelitian atau penelitian. Mungkin Iya. itu dari saya. Terima kasih jawabannya Kak Rena Suwanto. Yang lain? Saya Oke, ini dulu. baik ada sedikit kesimpulan mengenai fungsi dari laboratorium, yaitu dapat meningkatkan keterampilan serta keahlian bagi kita para peneliti dalam menggunakan peralatan yang tersedia di dalam laboratorium. Kemudian dapat juga berguna sebagai sumber belajar dan metode pendidikan dan pengamatan di dalam laboratorium yang merupakan tempat berlatih untuk kegiatan Terima kasih Nak Amelia. Jadi sebagai tempat belajar, kemudian untuk meningkatkan kemampuan peneliti ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Yang kelompok sini, yang barisan ini ada satu orang mewakili. menambahkan jadi laboratorium itu sebagai tempat melakukan penelitian atau praktikum dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang sudah disediakan. Nah, jika kita mengambil atau memakai alat dan bahan itu dalam keadaan bersih, maka harus dikembalikan dengan keadaan yang steril juga. Terima kasih. Jadi fungsi laboratorium apa? Sebagai tempat dilakukannya penelitian atau praktikum. Tempat melakukan penelitian dan praktikum. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi dari laboratorium yang sudah saya rangkum. Jadi sekali ya, semua jawabannya benar bahwa sebagai tempat melakukan penelitian atau membuktikan teori yang ada kita dapatkan di kelas. Kemudian meningkatkan keterampilan dari peneliti dalam hal mengembangkan dirinya dan mengembangkan kemampuannya, keterampilannya menggunakan peralatan, bahan, fasilitas yang ada di laboratorium, juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian juga menjadi sarana belajar. Tadi sudah dijelaskan ya temannya. Kemudian sarana belajar khususnya bagi peserta didik. Saya ingin membagi kelompok ya. Karena kita ada berapa orang? 15 orang. Berarti di sini ada kelasnya dan ada 4 soal. Di sini satu kelompok 15 orang ini saya bagi 4 kelompok saja.
Sekarang kita dari kelompok 1 saja dulu ya. Kelompok 1 terkait sarana dan prasarana di laboratorium. Silakan dijelaskan. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Ya, di sini nak, di depan. Oh, gitu lah. Di sini. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi Sekretaris dari perwakilan kelompok 1. Jadi soalnya jelaskan mengenai sarana dan prasarana di laboratorium. Jadi jawabannya adalah sarana dan prasarana di laboratorium merupakan alat dan bahan yang ada di laboratorium yang menjadi penunjang proses pengerjaan atau percobaan di laboratorium. Jadi contoh dari sarana itu adalah perabot, meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana adalah lahan ataupun ruangan-ruangan yang ada di laboratorium. Sekian. Ya, silakan. Ada yang mau ditambahkan dari jawabannya temannya? Tadi contoh dari prasarana hanya disebutkan lahan ya dan ruang-ruang. Bisa dijelaskan tadi disebutkan lagi ruang-ruang apa saja? Ada ruang penimbangan, Ya, ruang penimbangan, ruang asam, ruang asam, ruang administrasi, ya, ruang administrasi. Ditambahkan lagi ruang persiapan, ruang analis, ruang administrasi sudah ya. Jadi banyak ruang ya, sebagai prasarana laboratorium. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya untuk kelompok 2, siapa yang mewakili kelompok 2? Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan seperti apa desain laboratorium yang baik, efektif, dan efisien. Jadi untuk laboratorium yang baik dan efektif itu yang pertama kita harus mempertimbangkan desain dan bangunan, misalnya memiliki 2 pintu, kemudian memiliki implikasi untuk transportasi dan pemasangan barang dan peralatan serta pembuangan bahan kimia. Kemudian yang kedua itu penting juga untuk kita mempertimbangkan ketersediaan cahaya, udara, dan langit-langit yang tinggi untuk ventilasi yang efektif. Kemudian selanjutnya ada efisien. Nah, efisiennya antara lain yang pertama alat dan bahan harus disendirikan sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang kedua, meja dan kursi harus diletakkan di mana agar kita atau praktikan dapat dengan mudah untuk beraktivitas di dalam ruangan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Oke, silakan. Nak. Baik, saya di kelompok 3 akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan mengenai penataan laboratorium yang baik. Penataan laboratorium yang baik itu dimulai dari penataan suatu ruangan, contoh kecilnya mulai dari penataan kursi dan meja, disesuaikan dengan bentuk ruangan. Seperti yang biasa kita lihat bahwa kursi dan meja itu terletak di bagian tengah. Kemudian untuk penataan laboratorium dari ruang, yaitu penataan ruangnya itu misalnya khusus ruang sampel, bisa memiliki administrasi, kemudian ruang penimbangan, dan ada juga untuk penataan laboratorium pada penempatan alat. Alat dapat diletakkan di dalam lemari, contohnya gelas ukur disendirikan, kemudian Erlenmeyer, preparat, dan lain sebagainya. Kemudian penataan laboratorium dari bahan disimpan berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, berdasarkan alfabetik, secara golongan dan secara kelompok guna untuk pemeliharaan pada saat penyimpanan hal dan barang tersebut. Baik, itulah pertanyaan dari kelompok 3 lagi jawaban dari kelompok 3 lagi dari saya mohon maaf. Silakan ditambahkan dari teman-teman yang lain. Tujuan dari tata letak penataan Untuk menghindari hambatan. untuk menghindari hambatan saat bekerja. Ya, apalagi? Untuk memudahkan praktikan dalam mengambil alat. Ya, memudahkan praktikan dalam mengambil alat. Ya, mudah diakses ya, mudah dilihat.
untuk keamanan, kenyamanan, keselamatan itu yang paling penting ya. Aman, nyaman, dan selamat bekerja di laboratorium. Oke, baik. Selanjutnya kelompok terakhir, ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Yang mewakili ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 4. Baiklah, pertanyaannya itu jelaskan fungsi laboratorium. Jadi yang pertama itu sebagai tempat untuk melakukan penelitian ataupun praktikum. Selanjutnya untuk menambah pengetahuan baru bagi contohnya bagi mahasiswa baru atau teman-teman yang belum sempat melakukan penelitian atau pengamatan dapat dilakukan di laboratorium. Selanjutnya sebagai tempat untuk mengembangkan teori-teori yang kita dapatkan dalam kelas, contohnya seperti teori yang kita dapatkan dalam teori dalam mata kuliah biokimia itu dapat kita kembangkan di laboratorium. Selanjutnya meningkatkan keterampilan dan keahlian bagi para peneliti atau praktikan untuk menggunakan peralatan yang disediakan di dalam laboratorium. Terima kasih. Siapa dulu? Ya, satu lagi kalau misalkan fungsi laboratorium di sekolah kira-kira untuk peserta didik apa selain meneliti? Jadi tempat belajar, ya. Karena praktikan tidak melulu meneliti ya. Jadi sebagai tempat belajar juga. Oke, baik. Untuk hari ini, alhamdulillah selesai ya pertemuan minggu ini mengenai materi, fasilitas dan fungsi laboratorium. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Kita akan membahas untuk minggu depan itu materinya terkait organisasi laboratorium, administrasi laboratorium, dan anggaran laboratorium. Oke, terima kasih semua anak-anakku sudah datang hari ini berpartisipasi dalam kerja kelompoknya. Terima kasih yang sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan. Terima kasih banyak. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.